Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil adhar. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min 70 jazaan min harri jahannam." Qalu, "Wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Qala, "Fa innaha fadlat bi 69 jazaa." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah, in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya api neraka itu
dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil, lalu mendidih otaknya. Itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Gak apa-apa. Cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Kata beliau, anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah. Dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah. Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis. Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok, gua lompat. Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan min rabbir rahim. Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salamun alaikum. Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar, supaya minggir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Baik mereka yang akan menuju surga
baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiyya, thumma nunajjil lazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jasiyya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini.